kelas, selamat datang dan selamat bertemu kembali di kuliah daring untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Semoga teman-teman sekalian semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kelas, di pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai pemodelan perangkat lunak dengan menggunakan data flow diagram. Oke, kelas RPL. Di pertemuan sebelumnya, saya memberikan satu buah case study yang saya meminta agar case study tersebut dibuatkan pemodelan perangkat lunaknya dengan menggunakan data flow diagram, yaitu di level konteks diagramnya. Nah, dari beberapa tugas yang sudah dikumpulkan, saya cek secara acak, ternyata masih banyak teman-teman yang salah dalam menggambarkan konteks diagramnya. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini saya akan membahas lebih rinci lagi tentang pemodelan perangkat lunak dengan menggunakan data flow diagram. Oke, sebelumnya saya mengulang kembali untuk definisi data flow diagram. Di sini definisinya adalah DFD merupakan suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus data dari sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logik, terstruktur, dan jelas. Kemudian DFD juga didefinisikan sebagai diagram yang digunakan sebagai perangkat penting dalam memodelkan sistem. Jadi dalam kaitannya pemodelan perangkat lunak, maka DFD ini sering dibuat untuk lebih mempermudah pemahaman tentang arus data dari sistem. Nah, data flow diagram ini pertama sekali itu dipopulerkan oleh DeMarco Jordan, kemudian ada Jen dan Sersan, yaitu dengan menggunakan pendekatan metode analisis sistem terstruktur atau yang dikenal dengan SSADM. Nah, dari kedua kelompok tadi, maka DFD itu digambarkan dengan beberapa notasi ataupun simbol-simbol. Nah, kita melihat yang pertama kali menurut definisian dari DeMarco Jordan, ya. Kemudian menurut Jen Sersan yang memberikan penggambaran notasi-notasi DFD itu menurut versi mereka masing-masing, ya. Nah, notasi-notasi apa saja yang ada di data flow diagram? Yang pertama itu ada yang dikenal dengan external entity atau kesatuan luar. Kemudian ada proses, ada data flow atau aliran data, kemudian ada yang disebut dengan data store. Nah, notasi external entity menurut DeMarco Jordan simbolnya sama dengan yang didefinisikan oleh si Jen Sersan, yaitu berbentuk persegi panjang, ya. Sedangkan untuk notasi proses ini ada perbedaan sedikit penggambarannya. Kalau menurut DeMarco Jordan, proses itu digambarkan dalam bentuk lingkaran seperti ini. Kemudian menurut Jen Sersan, proses itu digambarkan seperti notasi yang berikut ini, ya, seperti ada tutup termos ini. Kemudian untuk data flow, aliran data, penggambaran menurut DeMarco Jordan dan Jen Sersan itu sama, ya, menggunakan anak panah. Dan untuk notasi data store, ini ada perbedaan antara pendefinisian menurut DeMarco Jordan dan Jen Sersan, di mana DeMarco Jordan itu menggambarkan data store itu adalah yaitu dengan dua garis sejajar, sedangkan menurut Jen Sersan, pendefinisian notasi data store itu yaitu dengan menggunakan kotak seperti ini, kotak terbuka, ya. Nah, berikutnya saya menjelaskan masing-masing dari notasi DFD tadi, ya. Yang pertama adalah external entity. External entity tadi disebut adalah kesatuan luar dari sistem, yaitu sebuah entitas yang berada di luar sistem, tetapi dia berinteraksi dengan sistem. Jadi soalnya external entity ini adalah merupakan sebuah entitas yang berada di luar sistem, namun dia berinteraksi dengan sistem. Berinteraksi dengan sistem dengan memberikan input ke dalam sistem atau menerima output dari sistem, ya. Jadi berinteraksi ke sistem yang dimaksud di sini adalah memberikan input ke dalam sistem
dan atau menerima output dari sistem. Nah, untuk entitas yang dimaksud di sini, objeknya bisa berupa orang, bisa saja berupa organisasi, mungkin juga bisa berupa sumber informasi lain atau bahkan penerima laporan akhir. Itulah objek yang menjadi external entity dari sebuah sistem. Oke, sebagai contoh, teman-teman bisa lihat di sini. Saya menggambarkan sebuah external entity untuk mahasiswa. Penggambarannya seperti ini, persegi panjang, kemudian di dalamnya dituliskan objek satuan luarnya yaitu mahasiswa. Kemudian saya mencontohkan satu lagi yaitu untuk external entity, misalnya yayasan ya. Digambarkan notasinya persegi panjang, kemudian di dalam identitas external entity-nya yaitu adalah yayasan. Beginilah cara penulisan notasi untuk kesatuan luar atau yang sering disebut dengan external entity. Nah, dalam contoh berikut ini, di sini saya menggambarkan ada sebuah proses yaitu proses hitung gaji, di mana terdapat ada external entity-nya yaitu karyawan yang memberikan input ke dalam sistem. Apa inputnya? Yaitu berupa jam kerja atau jam lembur, ya. Inilah input dari external entity ke dalam proses hitung gaji. Nah, kemudian input jam lembur atau jam kerja ke dalam sistem hitung gaji ini akan menghasilkan output yaitu slip gaji. Nah, inilah yang kemudian aliran data yang mengalir dari proses ke dalam external entity. Nah, external entity di sini siapa sebagai penerima output dari slip gaji yaitu karyawan juga. Nah, perhatikan di sini di dua notasi external entity ini ada perbedaan. Yang pertama ini adalah kotak persegi panjang polos, kemudian di sini ada berupa garis miring ya. Garis miring ini menandakan bahwa external entity dalam satu proses ini terdapat dua external entity yang sama. Sehingga kalau berdasarkan aturan dari penulisan notasi DFD, maka tidak boleh ada dua atau tidak boleh ada nama yang sama kecuali memang objeknya sama. Ya. Oleh karena itu, ketika ini terjadi, maka dia harus digambarkan dua kali, tetapi dengan satu syarat, harus diberi garis miring untuk menandakan bahwa notasi tersebut memiliki duplikat atau memiliki penggambaran notasi yang sama lebih dari satu notasi. Nah, oleh karena ini adalah dua, maka dibuatlah di sini garis miringnya satu. Jadi, external entity, saya ulangi kembali, external entity seperti yang sampaikan tadi, merupakan entitas yang berada di luar sistem. Dia berada di luar sistem, namun memberikan data input ke dalam sistem atau bahkan menerima informasi atau output dari sistem. Nah, kemudian notasi yang berikutnya adalah proses. Proses merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh bisa orang dan bisa juga komputer, di mana aliran data yang masuk ke dalam proses tersebut maksudnya ditransformasikan ke aliran data keluar atau data output. Oke, penggambaran notasinya boleh seperti ini ya, menurut Jordan atau menurut Serson. Ya, silakan dipilih. Boleh menggunakan notasi yang mana saja ya. Hanya jangan sampai digabung ya, notasi menurut Jordan dan menurut Serson. Harus dipilih salah satu. Nah, proses tadi disebut adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau bahkan komputer ya. Yang kerjanya itu atau kegiatannya itu adalah berdasarkan input atau arus data yang mengalir dari dan ke proses. Ya. Bisa tadi mengalir dari inputnya masuk dari external entity, bisa juga dari data store. Ya. Kemudian proses tersebut menghasilkan output arus data yang kemudian itu diberikan kepada bisa saja external entity ataupun data store. Nah,
Untuk penulisan notasi seperti ini ya, kalau misalnya menggunakan notasi Jordan, maka berbentuk lingkaran seperti ini. Di sini di atas sekali disebut tuliskan identifikasinya. Kemudian di bawah yaitu nama prosesnya. Misalnya DFD level 0 misalnya, maka di identifikasi ini kita buat 0 ya. Nama proses misalnya hitung gaji ya. Oke, ini. Jadi identifikasi ini adalah identifikasi dari level data flow-nya atau diagramnya. Kemudian nama proses ini adalah nama kegiatan dari atau kerja dari si proses tersebut. Nah, kalau menggunakan Jane Serson, penulisan notasinya hampir sama ya dengan yang untuk si Jordan, yaitu yang pertama adalah menuliskan identifikasi level dari diagramnya, kemudian nama prosesnya. Nah, kemudian ada penambahan sedikit di bawah ini, pemrosesnya siapa. Di hitung gaji ini siapa prosesnya? Yaitu personalnya, maka dibuat sini personalnya. Nah, mana yang harus dipakai? Silakan memilih salah satu, boleh ya, menurut Jordan ataupun menurut Serson ya. Kemudian suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau bahkan komputer dari hasil arus data yang masuk ke dalam proses. Jadi kerjanya itu adalah berdasarkan data yang masuk ke dalam proses. Untuk kemudian dikerjakan, dihasilkan arus data yang akan menjadi output dari proses tersebut. Menggambarkan apa yang dilakukan oleh sistem. Jadi proses itu menggambarkan apa yang dilakukan oleh sistem. Tujuannya yaitu untuk mentransformasikan satu atau beberapa data luaran sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Setiap proses memiliki satu atau beberapa data masukan. Jadi boleh saja satu buah proses itu terdapat lebih dari satu masukan ya, tidak hanya satu input. Boleh lebih dari satu. Data masukan serta menghasilkan satu atau beberapa data keluaran. Demikian juga untuk outputnya. Bisa satu bahkan lebih dari satu luaran atau output. Nah, proses ini sering juga disebut sebagai bubble. Ya, bubble di mana nama proses terdiri dari kata kerja. Ingat ya, nama proses itu teman-teman itu adalah penulisan nama proses itu adalah kata kerja. Dan juga kata benda yang mencerminkan fungsi proses tersebut. Misalnya hitung gaji, ya, proses menghitung gaji ya. Pendataan order, cetak laporan penjualan, kontrak mata kuliah, cetak kartu hasil studi. Nah, itu nama-nama proses yang bisa dijadikan nama proses. Namun, dalam penulisan notasi proses, jangan lagi menuliskan kata proses. Misalnya seperti hitung gaji ya, seperti hitung gaji. Saya contohkan kembali ke sini. Hitung gaji ini tidak perlu lagi ada kata-kata proses di sini. Proses hitung gaji ini tidak perlu lagi ya. Langsung saja kata kerjanya langsung. Jadi tidak perlu menuliskan kata-kata proses lagi untuk mengikuti yaitu aktivitas atau kerja yang dilakukan oleh di si proses tersebut. Lalu kemudian yaitu arus data ya, atau aliran data atau data flow. Data flow ini tadi digambarkan dengan notasi anak panah ya. Notasi anak panah yaitu untuk menggambarkan aliran data dari suatu proses ke proses lain. Untuk menggambarkan aliran data dari satu proses ke proses lain, yaitu menggunakan anak panah. Contoh bentuk penggunaannya misalnya laporan tercetak yang dihasilkan sistem mengalir kemana, itu dibuatkan anak panahnya. Output pada layar komputer, masukan untuk komputer, komunikasi ucapan, dan sebagainya. Nah, inilah yang dituliskan di dalam notasi anak panah tadi ya, sebagai keterangan atau penjelasan dari aliran data atau data apa yang mengalir yang digambarkan oleh anak panah tadi.
Nah, berikutnya adalah data store atau simpanan data, penyimpanan data. Nah, data store ini dapat berupa suatu file atau sebuah file ya, atau suatu sistem database dari suatu komputer. Bisa juga di luar database, bisa juga dia berupa arsip, mungkin bisa seperti dokumen, juga bisa berbentuk agenda atau bahkan buku. Jadi data store itu tidak hanya berupa file atau database, tapi juga bisa berbentuk arsip atau dokumen, bisa juga berbentuk agenda atau buku. Nah, data store tempat menyimpan data ya. Tempat menyimpan data, database bisa berupa file tabel, bisa berupa arsip, buku, catatan. Nah, proses dapat mengambil data dari atau memberikan data ke data store. Ya, jadi tadi yang sebutkan di awal bahwa input yang diterima oleh si proses tadi bisa merupakan input dari external entity, bisa juga merupakan dari data store. Bahkan output dari sebuah proses itu yang mengalir ke dalam external entity juga bisa mengalir ke data store. Nah, untuk penulisan label dari data store ini sendiri, tadi di sini disebutkan bahwa nama dari data store itu adalah satu kata. Ya. Nah, apabila lebih dari satu kata, maka harus diberi kata sambung. Ya, jadi tidak boleh menggunakan spasi. Ya. Misalnya seperti ini. Ini adalah penggambaran untuk data store pelanggan. Oke. Nah, notasi yang digunakan ini adalah notasi Jordan, tapi teman-teman boleh juga menggunakan nanti notasinya si Sarson ya, menggunakan kotak terbuka seperti ini boleh ya. Sini pelanggan misalnya. Ini hanya contoh. Kemudian kalau tadi disebut apabila data store tersebut memiliki nama lebih dari satu kata, maka dia harus menggunakan kata sambung seperti ini ya. Misalnya saya anggap ini adalah tabel barang misalnya ya. Tabel barang itu ketika saya sebut identitas di awalnya di sini misalnya tabel, ini harus saya kasih tanda garis bawah kemudian barang. Artinya ini adalah untuk memperjelas pembaca untuk menerjemahkan apa dari arti dari notasi yang kita tulis ini ya. Daripada kita sambung langsung, itu tentu akan lebih mempersulit si pembaca untuk membaca apa arti dari notasi yang kita tulis ini. Jadi usahakan ketika data store-nya itu memiliki nama lebih dari satu kata, yaitu menggunakan kata sambung ya. Baik, ini adalah contoh-contoh atau saya sebut di sini adalah hal-hal yang haram dalam DFD ya. Perhatikan yang pertama. Ini yang sering terjadi ya, dan di penugasan kemarin juga saya menemukan ini ya, di mana ada data mengalir dari konteks dari external entity ke external entity. Nah, ini tidak boleh. Jadi perhatikan teman-teman, ketika ada satu external entity dan external entity lain, tidak boleh ada data mengalir dari satu external entity ke external entity yang lain. Nah, kalau ada yang kejadian seperti ini, inilah yang disebut dengan illegal data flow, ya, illegal, aliran datanya ilegal. Nah, yang benarnya adalah ketika ada aliran data dari satu external entity, ini harus mengalir lebih dahulu ke dalam proses. Baru setelah diolah dalam proses ini baru dikeluarkan, dihasilkan output yang diberikan atau dialirkan kepada external entity yang lain ya. Jadi aliran data yang masuk dari external entity itu harus melalui sebuah proses baru bisa dialirkan ke dalam external entity lain. Inilah yang disebut dengan connect data flow. Nah, berikutnya data juga tidak boleh mengalir, yaitu dari external entity langsung kepada atau ke dalam data store. Nih, ini tidak boleh. Dan sebaliknya, data tidak boleh mengalir dari data store ke external entity. Nah, yang benar adalah bahwa data mengalir itu dari external entity tadi harus masuk dulu ke dalam proses, baru kemudian dialirkan ke dalam data store atau simpanan data.
Nah, kemudian data reader dari data store tidak boleh mengalir langsung ke external entity, tetapi mengalir melalui proses. Di contoh berikutnya ini adalah, ini data tidak boleh mengalir dari data store ke external entity ya. Jadi yang benar adalah bahwa data dari data store mengalir ke dalam proses dulu, baru dialirkan kembali ke dalam external entity-nya. Nah, yang berikutnya, bahwa data juga tidak boleh mengalir dari data store, dari satu data store ke data store yang lain. Nah, yang benar adalah bahwa data mengalir dari satu data store ke dalam proses, kemudian dialirkan kembali ke dalam data store yang lainnya. Tapi di sini ada penegasan bahwa kita juga harus hati-hati teman-teman, bahwa data tidak selamanya bisa mengalir masuk dan kemudian bisa keluar lagi. Oleh karena penyimpanan itu ada yang memiliki status hanya dapat dibaca saja ya, atau hanya dapat ditulis saja berkaitan dengan proses yang hanya memproses masukan atau hanya proses keluaran. Jadi kemungkinan besar data hanya bisa mengalir ke dalam proses, tetapi tidak bisa menerima aliran data. Dan sebaliknya, kemungkinan data hanya bisa menerima, simpanan hanya bisa menerima keluaran, namun tidak bisa memberikan input ke dalam proses. Nah, itu yang harus dipahami ya teman-teman, untuk melihat simpanan data ini statusnya atau sifatnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk, setelah kita tadi mengenal beberapa notasi dalam DFD, nah sekarang kita masuk bagaimana sebenarnya langkah-langkah dalam membuat DFD itu. Nah, yang pertama, untuk lebih mempermudah ya teman-teman dalam penggambaran DFD, yang pertama sekali kita harus mengidentifikasi dulu semua kesatuan luar yang ada atau yang terlibat dengan sistem. Jadi kalau kemarin misalnya contohkan kemarin itu adalah iLibrary, maka dalam iLibrary itu kita harus mengidentifikasi dulu semua kesatuan luar yang terlibat dengan sistem iLibrary itu siapa saja, apa saja. Ya, dicoret-coret, kemudian setelah ditemukan baru digambarkan. Lalu kemudian langkah yang kedua adalah mengidentifikasi input atau output yang berhubungan dengan kesatuan luar. Oke, setelah kita tadi sudah mengidentifikasi kesatuan luarnya siapa, misalnya iLibrary itu saya anggap kesatuan luarnya itu adalah ada pustakawan, kemudian ada anggota. Nah, setelah kita mengidentifikasi kesatuan luarnya, ada pustakawan dan ada anggota, sekarang kita mengidentifikasi apa data yang mengalir dari anggota ke dalam sistem iLibrary-nya, dan apa data yang mengalir atau yang masuk ya dari pustakawan ke dalam sistem iLibrary-nya. Sebaliknya, apa data yang keluar dari dalam sistem iLibrary-nya kepada anggota, dan apa data yang keluar dari sistem iLibrary-nya kepada pustakawannya. Nah, ini kita identifikasi. Setelah diidentifikasi, nanti baru ketemu ya bagaimana cara menarik garis anak panah untuk membuat aliran data dari dan atau kesatuan luar, dan sebaliknya dari dan atau ke proses. Nah, langkah kedua ini setelah kita dapatkan ya, kita sudah bisa menggambarkan kesatuan luarnya siapa saja dan apa saja, lalu kita sudah bisa menggambarkan atau mendefinisikan aliran data yang akan masuk dan data yang akan keluar dari masing-masing objeknya tadi, barulah kita gambarkan konteks diagramnya. Oke, konteks diagram di sini adalah penggambaran konsep sistem secara umum ya, keseluruhan. Misalnya kalau iLibrary, maka konteks diagramnya adalah prosesnya yaitu sistem iLibrary. Maka kesatuan luarnya siapa? Yaitu ada kesatuan luar. Kesatuan luarnya ada di sini, ada anggota. Kemudian ada pustakawan. Apa yang mengalir dari pustakawan ke sistem? Apa yang mengalir dari anggota ke sistem iLibrary? Apakah ada kesatuan lain? Kalau ada, ya digambarkan, misalnya yayasan. Misalnya ya. Digambarkan lagi di sini ya.
Apa yang mengalir dari data dari yayasan ke sistemnya atau dari sistem ke yayasan? Digambarkan juga di sini. Oke, demikian ya penggambaran untuk konteks diagramnya. Nah, dalam DFD dikenal dengan beberapa level ya. Nah, DFD dapat diturunkan ke dalam beberapa level, di mana level yang rendah harus bisa merepresentasikan proses tersebut dalam spesifikasi proses yang lebih rinci. Ya, kalau tadi dalam konteks diagram iLibrary itu disebut bahwa sistem informasi misalnya iLibrary misalnya. Diturunkan ke dalam level yang berikutnya lebih rinci, apalagi sistem di iLibrary ini yang kemudian bisa merepresentasikan proses ya tersebut dalam spesifikasi proses yang lebih rinci. Oh ya, ada. Yang pertama misalnya setelah kita turunkan levelnya itu ke dalam level yang rinci, maka kita bisa menemukan ada proses-proses baru, yaitu 1. Proses pendaftaran anggota, 2. Proses penginputan data buku, 3. Proses data peminjaman, 4. Proses data pengembalian, dan lain-lain dan lain-lain. Maka 4 proses tadi itu harus lebih memberikan representasi proses tersebut untuk spesifikasi proses yang lebih jelas lagi. Sudah tentu ya bahwa di proses pertama tadi kita hanya mengenal sistem iLibrary-nya, setelah dipecah dia ke level rinci, maka ketemu ada 4 proses yang kemudian sudah pasti bahwa 4 proses itu akan lebih merepresentasikan proses tersebut ke dalam spesifikasi proses yang lebih rinci terhadap proses iLibrary tersebut. Nah, diagram rinci atau level 1, tiap-tiap proses level 0 akan digambarkan lebih rinci, itu tadi ya. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam diagram rinci ini adalah keseimbangan data store yang digunakan. Keseimbangan aliran data antara diagram 0 dan diagram rinci. Oke, ini salah satu contoh ya. Jadi kalau tadi ada konteks diagram, ini adalah saya contohkan tadi iLibrary tadi. Kemudian setelah kita turunkan dia ke diagram yang lebih rinci, maka kita mengenal ada misalnya proses 1, proses 2, dan proses 3. Jadi saya namakan di sini misalnya proses daftar anggota, proses peminjaman, proses pengembalian buku misalnya. Kemudian proses 10 ini di mana tadi disebut ini proses mendaftarkan anggota, apakah masih bisa diturunkan levelnya? Kita coba menurunkan ya. Kalau misalnya pendaftaran anggota itu kira-kira proses apa lagi yang akan muncul? Oh ya, proses ada, yaitu proses 1 ya. 1 ini yaitu proses mengisi formulir misalnya. Ada lagi proses lain, ada proses pembayaran keanggotaan baru. Masih ada proses lain, ada, yaitu proses cetak kartu anggota. Masih ada proses lain, kalau masih ada gambarkan di sini menjadi 1.4 dan seterusnya. Nah, kemudian demikian juga untuk level di mana 20 ini, proses 20 ini tadi adalah proses pengembalian buku misalnya. Masih bisa diturunkan, bisa ya. Kita turunkan misalnya proses pengembalian buku ini adalah yang pertama yaitu pengisian formulir pengembalian buku misalnya. Yang kedua yaitu proses pembayaran denda kalau misalnya terjadi keterlambatan. Nah, proses pengembalian buku tadi, proses pengisian data pengembalian buku tadi, ini masih bisa dirinci nggak? Bisa saja mungkin dirincikan di sini ya, kalau misalnya ada lagi proses yang kemudian bisa diturunkan dari proses pengisian buku, pengembalian buku tadi. Artinya bahwa proses yang diturunkan ini harus mampu merepresentasikan penggambaran proses dari proses yang di atas ini yang lebih detail lagi, di mana orang lebih mudah membaca dan memahami apa maksud dari masing-masing proses yang dirincikan tersebut. Sehingga lebih mempermudah kita memahami dan mengenal apa yang dimaksud, apa saja yang kemudian ingin ditampilkan oleh diagram ini. Yang pada akhirnya akan membantu pada pemahaman sistem yang dimaksud tersebut. Nah, peraturan penting dalam DFD. Ini ada peraturan penting dalam DFD. Yang pertama bahwa semua objek harus memiliki nama. Jadi tidak ada objek yang tidak memiliki nama. Misalnya ada external entity kosong, tidak boleh. Ada proses, tidak ada identitas prosesnya, tidak boleh. Ada data store, kemudian tidak ada identitas, tidak boleh. Harus memiliki nama semua. Aliran data harus diawali dan diakhiri oleh proses. Ini itu yang kita sebutkan tadi ya.
bahwa data mengalir harus masuk dulu ke dalam proses, dan kalaupun keluar, dia harus keluar dari dalam proses. Tidak boleh dari objek lain kecuali proses. Semua aliran data harus memiliki tanda panah, betul ya. Jadi kalau kita membuat aliran data, baik dari external entity ke proses maupun dari proses ke external entity, itu harus digambarkan dengan anak panah. Jadi tidak boleh hanya garis saja ya, tidak ada anak panahnya. Nah, kalau tidak ada panahnya itu akan membingungkan ya, sebenarnya data tersebut mengalir masuk ke dalam proses atau keluar. Jadi harus ada anak panahnya agar penggambarannya itu jelas bahwa data yang mengalir tersebut adalah data yang masuk ke dalam proses atau bahkan data yang keluar dari proses. Oke, nah ini saya sampaikan atau saya tampilkan sebuah contoh bagaimana menggambarkan sistem yang sedang berjalan menggunakan data flow diagram. Maka untuk mempermudah menggambarkan data flow-nya, kita membuatkan dulu prosedur sistem yang sedang berjalan tadi. Yaitu yang pertama misalnya, kita menuliskan konsumen atau pelanggan datang langsung atau dapat memesan melalui via telepon ke toko Haiger untuk membeli bahan-bahan atau material yang mereka butuhkan. Ini prosedur yang pertama ya. Prosedur yang kedua, setelah itu pegawai toko Haiger akan mengecek persediaan stok barang dengan kondisi. Yang pertama, apakah barang yang dipesan masih ada? Atau barang yang dipesan itu, atau barang tersebut ada tapi tidak cukup. Atau bahkan barang tersebut tidak ada. Yang berikutnya, apabila barang yang dipesan tidak ada, maka pegawai akan melakukan penolakan atas barang yang dipesan tersebut. Itu prosedur yang kedua. Lalu prosedur yang ketiga, jika barang yang dipesan ada dan pelanggan atau konsumen akan membayar pesanannya tersebut secara tunai, maka petugas akan membuatkan nota penjualan yang akan diberikan kepada pelanggan, serta kopi nota penjualan tersebut akan diberikan kepada pegawai toko Haiger tadi. Nah, prosedur yang keempat, namun jika mereka adalah pelanggan tetap yang ingin membayar secara kredit atau tempo, maka petugas akan memberikan nota penjualan dan nota piutang kepada pelanggannya. Jadi terbalik untuk prosedur yang ketiga dan empat. Kalau di ketiga tadi nota kopi itu diberikan kepada pegawai atau Haigernya, sedangkan nota penjualannya diberikan kepada pembeli atau customer, sedangkan untuk pelanggan tetap yang membayar tempo, bahwa lembar nota yang kopi penjualannya itu yang diberikan kepada pelanggan atau customer, sedangkan nota penjualan aslinya diberikan kepada pegawai toko sebagai tanda piutang. Kemudian kopi nota piutang akan diberikan ke pegawai yang kemudian akan digunakan untuk menagih piutang kepada customer yang bersangkutan berdasarkan tanggal akhir jatuh tempo sesuai kesepakatan piutang tersebut. Nah, jika pelanggan membeli bahan-bahan material melalui via telepon atau meminta bahan-bahan material yang mereka dibeli untuk diantarkan ke tempat mereka, customer maksudnya, maka petugas akan memberikan surat jalan. Tuh, berarti ada data lagi ya, ada data store di situ. Data store berupa surat jalan. Apabila barang tersebut telah sampai pada pelanggan, konsumen akan memberikan kopian surat jalan yang telah ditandatangani kepada sopir pengantar barang, lalu kemudian sopir tersebut akan memberikan kopian surat jalan tadi kepada pegawai sebagai bukti bahwa barang telah selesai diantar ke tempatnya. Nah, di sini ada berapa data store tuh? Ya, ada data store untuk kopian yang diberikan kepada pegawai, kemudian ada data store yang kemudian diberikan kepada si customernya. Nah, jika ternyata stok barang tertentu habis, maka pegawai akan melakukan pembelian barang kepada supplier. Berarti ada external entity baru di sini ya, yaitu external entity supplier. Berdasarkan barang yang telah habis. Kemudian pegawai akan memberikan daftar pemesanan barang ke supplier, lalu kemudian supplier akan memberikan informasi apakah barang dipesan ada atau tidak. Nah, data store sini ada muncul data store, yaitu data store berupa daftar pesanan.
Jika ada, maka barangnya akan langsung diberikan kepada pegawai toko Hegar yang disertai dengan nota dan faktur pembelian. Nah, ini ada lagi data store baru, yaitu faktur pembelian. Setiap harinya pegawai akan memberikan setiap nota penjualan dan pembelian barang kepada direktur toko Hegar. Jadi ada penerima output dari sebuah laporan di sini, yaitu direktur toko Hegarnya. Artinya ada external entity baru di sini, yaitu external entity baru yang muncul adalah direktur toko Hegarnya sebagai penerima aliran data output dari proses penjualan dan proses pembelian barang. Dari case study ini, dari contoh ini, kira-kira bagaimana menggambarkannya dalam data flow diagram untuk konteks diagramnya. Nah, baik kelas, tadi saya sebut bahwa untuk mempermudah penggambaran DFD, yang pertama tadi sebut bahwa kita harus mengidentifikasi dulu seluruh external entity yang kemudian itu yang akan berhubungan dengan sistem. Sudah kita jelasin tadi, ada supplier, ada pelanggan, kemudian ada pegawai, kemudian ada penerima laporan akhir yaitu direktur. Kemudian ada sopir. Nah, sedangkan sopir ini apakah kita akan masukkan dalam external entity? Nah, ini kita lihat dulu data yang mengalir ya dari dan ke si sopir tadi. Kalau kita melihat dari sebuah proses dari poin 1 sampai 10 tadi, bahwa sopir di sini hanya perpanjangan tangan dari si pegawai ya. Nah, boleh dalam konteks diagram kita tidak perlu masukkan si sopir tadi, tetapi nanti ketika di detail dari diagram rincinya, kita boleh memasukkan si sopir tadi. Bahkan si pegawai dalam konteks diagram juga kita bisa mengaplikasikannya ke dalam sistemnya saja, tapi boleh juga menggambarkannya. Oke, baik, kita gambarkan kira-kira seperti ini ya. Dalam diagram konteks untuk case tadi, maka kita bisa menggambarkan misalnya di sini ada external entity untuk pelanggan, supplier, dan direktur. Nah, pegawai untuk konteks diagram ini kita rangkum ke dalam sistem ya, yaitu sistem informasi material. Nah, kalau kita melihat tadi aliran data yang kita tampilkan di poin 1 sampai 10 yang ini ya, maka inilah data-data yang mengalir tadi, yaitu ada kopi nota penjualan, ada pesanan, daftar pesanan, ada kopi nota piutang ya untuk pelanggan tetap. Kemudian ada surat jalan yang dibawa oleh supir, nota piutang, tolakan pesanan, nota penjualan, surat jalan yang mengalir dari proses. Kemudian ada juga data mengalir dari supplier, yaitu info daftar barang, kemudian info data pembelian, nota pembelian, kemudian ada daftar pembelian sebagai akibat dari data yang masuk ke dalam external entity, yaitu daftar pesanan barang. Kemudian direktur juga sebagai penerima laporan akhir. Di sini dia tidak mengeluarkan data masukan, tetapi dia hanya penerima laporan akhir. Itu yang sebutkan tadi ya. Jadi external entity bisa saja dia adalah hanya sebagai penerima laporan akhir. Nah, dalam hal ini direktur ini adalah hanya penerima laporan akhir berupa nota penjualan ataupun nota-nota pembelian. Nah, dari konteks diagram ini, agar kita lebih mudah memahami dari sebuah proses, yaitu sistem informasi material ini, maka kita boleh mengaplikasikannya, menurunkan kembali konteks diagram ini ke dalam level yang lebih rinci lagi, agar kita lebih mudah merepresentasikan atau menggambarkan sistem ini lebih rinci, yang tujuannya untuk lebih mudah dipahami. Nah, demikianlah cara menggambarkan pemodelan perangkat lunak, ya, melakukan pemodelan perangkat lunak dengan menggunakan notasi data flow diagram. Nah, teman-teman, dari penugasan yang sebelumnya, oleh karena banyak sekali yang tidak sesuai, karena memang tujuan saya di awal itu adalah hanya ingin membuat pretest ya, pretest untuk melihat sejauh mana teman-teman memahami penggambaran pemodelan perangkat lunak dengan menggunakan notasi data flow diagram. Nah, dengan selesainya materi ini, maka saya ingin teman-teman dari soal yang pertemuan sebelumnya, kalau sebelumnya saya hanya meminta konteks diagramnya, maka
Penugasan berikutnya adalah case tadi yang di pertemuan sebelumnya itu, silakan teman-teman turunkan kembali ke dalam level data flow diagram, yaitu level 1. Jadi dari sistem library tadi ada beberapa proses lagi akan muncul. Kemudian dari masing-masing proses ini perhatikan data yang mengalir apa, kemudian mungkin saja akan ada muncul data store atau simpanan data. Nah, simpanan data apa yang muncul? Misalnya untuk proses yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sambil ya sebelum ke sana, yaitu perbaiki dulu konteks diagram untuk sistem library tersebut. Baru kemudian turunkan dia ke level yang lebih rinci lagi. Oke, kelas rekayasa perangkat lunak. Demikian penjelasan untuk materi data flow diagram atau pemodelan perangkat lunak dengan menggunakan data flow diagram. Demikian materi untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Untuk yang tidak dapat dipahami, silakan memberikan pernyataan atau pertanyaan di aktivitas pertemuan kali ini. Ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat.